Sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu ya. Bagi pecinta sepak bola, tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya EPL, English Premier League. Sebuah liga sepak bola profesional di negara Inggris dan salah satu yang terbaik di dunia. Hampir semua tim yang berlaga di EPL memiliki fans dari berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Bahkan ada yang membentuk aliansi supporter bagi masing-masing klub kesayangan. Nah, di video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris melalui olahraga yang paling populer di dunia, yaitu sepak bola. Sepak bola di negara Inggris disebut dengan football, sedangkan di Amerika disebut dengan soccer. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara menyebut tim-tim sepak bola Inggris dengan benar. Langsung saja, let's get started. Mari kita mulai. Video kali ini kita akan menggunakan aksen British yang tentu saja akan sangat berbeda jika menggunakan aksen Amerika. Sebelum kita mulai menyebutkan nama-nama tim sepak bola Inggris, baiknya kita lihat beberapa tips pengucapan pada aksen British berikut. Yang pertama, huruf R. Huruf R pada aksen British umumnya tidak dibunyikan, khususnya ketika huruf R tersebut berada di akhir kata atau berada di depan huruf yang berbunyi konsonan. Contohnya, Manchester. Manchester. Huruf R pada kata tersebut tidak dibunyikan dikarenakan terletak di akhir kata dan hanya akan terdengar T. Manchester. Manchester. Contoh lainnya ada pada kata Liverpool. Liverpool. R pada kata ini terletak di depan huruf konsonan yaitu P. Maka cara bacanya adalah Liverpool. Liverpool. Bunyi R pada kata ini tidak terdengar. Tidak semua huruf R bunyinya hilang di dalam aksen British. Bunyi R dapat terdengar ketika berada di awal kata dan ketika berada di depan huruf yang berbunyi vowel. Contohnya pada kata Reading. Reading. Pada kata ini, huruf R terletak di awal kata, re, sehingga huruf R dapat terdengar. Reading. Reading. Contoh lainnya yaitu pada kata Brighton. Brighton. Pada kata ini, huruf R terletak di depan huruf I yang berbunyi vowel. Maka bunyi R dapat terdengar. Brighton. Brighton. Nah, bagaimana dengan kata ini? Bagaimanakah cara kamu membunyikan huruf R pada kata ini? Dihilangkan atau dibunyikan? Tips yang kedua adalah cara pengucapan pada kata yang berakhiran ham. Pada kata yang berakhiran seperti ini, kebanyakan orang akan membunyikan huruf H dengan jelas. Ham. Namun nyatanya, huruf H dalam hal ini tidaklah dibunyikan, melainkan dihilangkan. Sehingga cara membaca yang benar adalah Contohnya terdapat pada kata berikut. Kata ini tidaklah dibaca Birmingham, namun dibaca Birmingham. Birmingham. Bunyi H dihilangkan sehingga bunyi eng bersambung ke menjadi Birmingham. Birmingham. Contoh yang lainnya adalah pada kata Fulham. Fulham. Huruf H pada kata ini dihilangkan sehingga bunyi huruf L bersambung ke huruf M. Menjadi Fulham. Fulham. Adapun pengecualian terdapat pada kata West Ham. West Ham. H pada kata ham dibunyikan dengan jelas dikarenakan ham terpisah dengan kata west, sehingga berbunyi West Ham. West Ham.
Tips yang ketiga adalah cara pengucapan pada kata yang berakhiran which. Kamu mungkin akan mudah terkecoh dan menyangka bahwa seluruh huruf pada sebuah kata haruslah dibunyikan atau diucapkan. Tidak terkecuali pada akhiran which ini. Kamu akan mengira bahwa kata ini berbunyi which. Namun ternyata huruf W pada kata which tidaklah dibunyikan, sehingga cara membacanya adalah H. H. Seperti yang terdapat pada kata berikut. Jika kamu membacanya dengan Norwich, maka kamu harus memperbaikinya. Karena bacaan yang benar adalah Norwich. Norwich. Huruf W tidaklah dibaca. Contoh lain yaitu pada kata berikut. Kata ini tidaklah dibaca Bromwich, tetapi dibaca Bromwich. Bromwich. Huruf W tidaklah dibaca. Tips yang keempat adalah silent syllable. Silent syllable maksudnya adalah terdapat suku kata yang hilang pada sebuah kata yang diucapkan, sehingga yang kita sangka memiliki 3 suku kata ternyata hanya perlu dibaca 2 suku kata. Contohnya pada kata berikut ini. Banyak dari kita akan membaca kata ini dengan 3 suku kata yaitu Tottenham. Tottenham. Padahal sebenarnya hanya ada 2 suku kata yaitu Tottenham. Tottenham. Contoh lainnya yaitu pada kata berikut. Sama halnya dengan kata sebelumnya, kita mungkin akan membacanya dengan 3 suku kata yaitu Leicester. Leicester. Padahal yang sebenarnya hanya ada 2 suku kata yaitu Leicester. Leicester. Tips yang kelima yaitu cara membaca akhiran borrow atau brow. Kemungkinan besar ketika melihat tulisan ini kita akan membacanya dengan borrow atau borrow. Tetapi ternyata cara baca yang benar adalah br. Br. Contohnya pada kata berikut ini. Kata ini tidaklah dibaca Middlesbrough, tetapi dibaca dengan Middlesbrough. Middlesbrough. Tips yang keenam adalah cara membaca kata yang memiliki akhiran mouth. Sekilas kita akan membaca mouth seperti membaca mouth pada kata mulut. Padahal ternyata cara membaca yang benar adalah mouth. Mouth. Contohnya pada kata berikut ini. Kata ini tidaklah diucapkan dengan Portsmouth, tetapi dibaca dengan Portsmouth. Portsmouth. Contoh lainnya adalah pada kata berikut ini. Kata ini tidak dibaca dengan Bournemouth, tetapi dibaca dengan Bournemouth. Bournemouth. Tips yang terakhir adalah cara pengucapan kata yang memiliki silent letter. Silent letter yaitu situasi di mana terdapat sebuah huruf yang tertulis pada sebuah kata, namun huruf tersebut sama sekali tidak diucapkan. Contohnya pada kata berikut ini. Kata ini tidak diucapkan dengan Newcastle, tetapi kata ini diucapkan dengan Newcastle. Newcastle. Huruf T pada kata ini sama sekali tidak diucapkan. Sekarang saatnya kita simak bagaimana cara pengucapan nama tim-tim sepak bola yang berlaga di Liga Inggris yang mungkin saja selama ini kamu keliru menyebutnya. Arsenal. 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 Birmingham City. Birmingham City. Birmingham City. Crystal Palace. Crystal Palace. Crystal Palace. Fulham.
Fulham, Fulham. Leicester City, Leicester City, Leicester City. Liverpool, Liverpool, Liverpool. Middlesbrough, Middlesbrough, Middlesbrough. Manchester City, Manchester City, Manchester City. Manchester United, Manchester United, Manchester United. Norwich City, Norwich City, Norwich City. Newcastle United, Newcastle United, Newcastle United. Reading, Reading, Reading. Portsmouth, Portsmouth, Portsmouth. Tottenham Hotspur, Tottenham Hotspur, Tottenham Hotspur. West Bromwich Albion, West Bromwich Albion, West Bromwich Albion. West Ham United, West Ham United, West Ham United. Demikianlah cara menyebut tim-tim Liga Inggris yang mungkin selama ini kita keliru mengucapkannya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin berkembang dan memberikan tontonan yang edukatif, menarik dan inspiratif. See you next time. Bye for now. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like and share ke teman-teman kamu ya.